Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nur Puji Lestari. Saya adalah pengajar matematika di SMA Negeri 70 Jakarta. Saya sekaligus sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas konsep jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Nah, selamat menyaksikan. Belajar bersama, kita akan belajar tentang jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Jarak antara titik ke garis pada bangun ruang didefinisikan sebagai panjang ruas garis yang ditarik dari titik menuju ke garis dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Hal ini bisa kita ilustrasikan jika kita memiliki titik P, kemudian kita memiliki garis G, maka jarak titik P ke garis G dapat kita tentukan dengan menarik garis dari P menuju ke G. Sehingga kita dapatkan titik tembusnya di Q. Dan PQ harus tegak lurus dengan G. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis PQ. Selanjutnya, kita bisa mengamati contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak antara titik A ke garis HF. Pertama, kita gambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, kemudian kita hubungkan HF dan mencari jarak A ke HF dapat dilakukan dengan membuat segitiga AHF. Dengan demikian, kita bisa keluarkan segitiga AHF tersebut. Dengan kemudian kita cari rusuk-rusuknya, yaitu AH karena dia berupa diagonal bidang, maka 8 akar 2 cm, kemudian AF 8 akar 2 cm, dan HF juga 8 akar 2 cm. Hal ini diperoleh karena ketiga sisinya merupakan diagonal bidang. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa segitiga AHF yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Akibatnya, jika kita tarik garis dari A menuju ke HF, sehingga kita temukan AO, dengan AO itu tegak lurus dengan HF, maka titik O akan jatuh di tengah-tengah HF. Hal ini terjadi karena AH dengan AF memiliki panjang yang sama. Dengan demikian, kita bisa melihat jarak A ke HF sebagai panjang ruas garis AO. Kemudian kita lihat segitiga AOH siku-siku di O. Dengan teorema Pythagoras kita dapatkan AO kuadrat sama dengan AH kuadrat dikurangi dengan HO kuadrat. Sehingga kita dapatkan AO kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 akar 2 dikuadratkan. Sehingga AO kuadrat sama dengan 128 dikurangi dengan 32 sama dengan 96. Dan AO merupakan akar dari 96 sama dengan 4 akar 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jarak A ke garis HF adalah 4 akar 6. Nah, selain dengan cara perhitungan aljabar, kita juga dapat menentukan jarak A ke HF ini dengan bantuan GeoGebra. Kita bisa buka aplikasi GeoGebra, kemudian saya menuju ke menu 3D grafik, kemudian di sini saya akan ulang 3D grafik. Nah, kemudian kita bisa ke menu piramid, kemudian kita pilih kubus, cube, kemudian kita tempatkan di 0,0 dan 8000 karena tadi rusuknya adalah 8 cm sehingga terbentuk kubus. Nah, ini bisa kita putar-putar gambarnya sehingga mendapatkan titik pandang yang terbaik. Selanjutnya mencari jarak A ke HF dapat kita lakukan dengan membuat segmen garis dari H menuju ke F. Selanjutnya kita bisa tarik garis dari A menuju ke HF, dari A menuju ke HF dan tegak lurus dengan HF. Maka kita bisa menggunakan menu
perpendicular line ini digunakan untuk menggambar garis yang tegak lurus. Kita tempatkan di A dan di HF. Nah, kita dapatkan garis ini. Kemudian, kita bisa potongkan keduanya sehingga kita dapatkan suatu titik. Nah, di sini kita dapatkan titik E. Namun, untuk menyesuaikan dengan aljabar tadi, kita bisa mengubah nama titik E ini dengan object properties. Kemudian kita ganti dengan O. Ya. Kita dapatkan di sini titik O. Nah, perlu diketahui bahwa AO ini tegak lurus dengan HF. Kita juga bisa buktikan dengan memanfaatkan angle. Kemudian kita klik di AO dan di HF. Nah, kita dapatkan ini sudutnya yang terbentuk adalah 90 derajat. Kita bisa putar untuk mengetahui tegak lurusnya. Nah, ini 90 derajat. Oke. Nah, kemudian mencari jarak A ke HF itu sama dengan mencari panjang garis AO. Sehingga kita bisa menggunakan menu distance or length. Di sini kita tempatkan di A dan kita tempatkan di O. Nah, kita dapatkan panjang AO adalah 9,8. Dan hal ini senilai dengan 4/6 cm dalam bentuk akar. Nah, demikian jadi menentukan jarak titik ke garis tersebut dapat ditentukan dengan perhitungan aljabar maupun dengan bantuan GeoGebra. Selanjutnya, kita menuju ke contoh 2. Di contoh 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik C ke garis AG. Kita gambar dulu kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Kemudian kita hubungkan AG, kita hubungkan AC dan CG. Dan kita dapatkan segitiga ACG. Kita ketahui bahwa segitiga ACG tersebut siku-siku di C. Nah, mencari jarak C ke AG bisa kita tentukan dengan menarik garis. Kita bisa menentukan sisi-sisinya terlebih dahulu, yaitu CG6, AC6/2, dan AG itu 6/3. Nah, kenapa CG6 karena rusuknya, AC6/2 karena berupa diagonal bidang, dan AG 6/3 karena berupa diagonal ruang. Kemudian, untuk mencari jarak C ke AG, kita bisa menghubungkan garis dari C menuju ke AG, dan kita hubungkan harus yang tegak lurus, sehingga kita dapatkan CO. Di sini pun juga kita hubungkan, kita dapatkan CO. Jarak C ke AG yang dicari tersebut sama dengan kita mencari jarak CO. Kemudian dengan kesamaan luas segitiga, kita bisa menuliskan setengah kali AC kali CG sama dengan setengah kali AG kali OC atau CO. Kemudian karena ada setengah dan setengah di kiri dan kanan, kita bisa mencoretnya atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 2, sehingga hilang setengah dengan setengahnya. Kemudian kita inputkan sisi-sisi yang sudah diketahui, yaitu AC 6/2, CG-nya 6, AG-nya 6/3, dan CO yang ditanyakan. Kemudian 6 di ruas kiri dengan 6 di ruas kanan bisa kita coret. Kemudian CO itu dapat kita peroleh dengan 6/2 dibagi akar 3. Dan jika kita rasionalkan, maka hasilnya menjadi 6/3/6 atau sama dengan 2/6. Jadi kesimpulannya, jarak C ke AG adalah 2/6. Nah, seperti pada contoh 1 tadi, kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan bantuan GeoGebra. Di sini kita buka file new, kemudian kita down save saja. Nah, sekarang kita ke menu 3D. Sudah ya, menu 3D. Kemudian kita bisa klik lagi 3D-nya untuk memunculkan menu-menunya. Nah, sekarang kita gambar kubus dengan rusuk 6 cm. Nah, kita udah peroleh
Kemudian kita menentukan jarak C ke AG. Mungkin kita bisa putar dulu sebentar untuk menemukan titik pandang terbaik. Nah, kita hubungkan AG dengan menggunakan menu segmen. Ya. Kemudian kita gambar garis tegak lurus dari C menuju ke AG dengan menu perpendicular line. Ya, sehingga kita peroleh titik potongnya menggunakan intersect untuk memotongkan dua garis yang kita temukan tadi. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nama titik potongnya ini yang semula tertulis I bisa kita tulis dengan O. Ya. Nah, di sini kita dapatkan titik O, mungkin kita bisa geser. Nah, ternyata jarak C ke AG itu sama dengan kita mencari panjang CO. Nah, untuk tahu panjang CO, kita bisa memanfaatkan menu distance or length, yaitu kita klik di C, kemudian klik di O. Sehingga kita peroleh 4,9. Dan 4,9 cm ini sama nilainya dengan 2 akar 6 cm yang kita telah temukan tadi melalui perhitungan secara aljabar. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Nah, sekarang kita semua sudah tahu cara menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Nah, di sini disediakan dua latihan soal yang bisa dicoba di rumah, yaitu nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P adalah titik tengah BG, maka tentukan jarak titik P ke garis DG. Kemudian pertanyaan kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Jika titik M adalah titik tengah BC, maka tentukan jarak titik M ke garis EG. Silakan selamat mencoba dan sampai bertemu di video pembahasan latihan soal. Nah, demikian adalah pembahasan tentang konsep jarak antara titik ke garis pada bangun ruang beserta beberapa contoh soalnya. Nah, kita sudah punya beberapa latihan soal untuk dicoba di rumah dan kita akan bertemu lagi pada video pembahasan latihan soal jarak antara titik ke garis pada bangun ruang. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.